dengan doa. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami akan sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang akan memberkati kami semua, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan yang akan hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita. Tok tok tok, Yesus mengetuk pintu hatimu. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan selalu sediakan. Nah, kita masih semangat ya untuk sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan buat kita semua.
cerita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Sebab Tuhan Yesus menyediakan semua yang kita perlukan. Dari apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak timbul dalam hati, disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Puji Tuhan, hari ini judul cerita kita adalah suka menolong. Nah, kalau di dunia kedokteran kita mengenal namanya istilah paramedis. Paramedis itu bisa disebut perawat, bisa disebut juga bidan, atau kalau laki bisa juga disebut mantri. Nah, mereka ini adalah orang yang langsung diawasi oleh dokter. Ya, mereka bekerja di rumah sakit misalnya, bisa juga di PMI, ada juga yang di klinik-klinik. Nah, mereka ya bekerja dalam pengawasan dokter untuk memeriksa kondisi pasien, memberi obat, menyuntik, dan juga mencatat kondisi pasien. Dan mereka tentunya harus terlebih dahulu sekolah di sekolah perawat, akademi perawat, harus sekolah dulu supaya tidak salah memeriksa, tidak salah obat, tidak salah mencatat untuk disampaikan ke dokter nantinya, seperti itu. Nah, puji Tuhan, di Alkitab kita mengenal seorang yang murah hati. Ya, kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-34. Oke, Om Sadra akan bacakan bagi semua anak-anakku bunyi firman Tuhan seperti ini. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow, kita melihat ya orang Samaria yang baik hati ini tidak dicatat dia seorang dokter. Ya, tapi tentunya dia orang yang baik hati dan orang yang punya uang. Karena kita tahu dia itu bisa bayar penginapan dan dia juga punya keledai. Nah, biasanya orang zaman itu adalah kategori orang-orang yang lumayan kaya lah, seperti itu. Tapi dia bukan tabib. Kalau orang dulu disebutnya tabib, bukan dokter. Tapi dia melakukan apa yang dilakukan oleh para medis tadi. Dia membersihkan lukanya, kemudian meminyakinya dengan minyak, ya, dan kemudian anggur. Itu kan obat-obat anti infeksi. Dia obatin, kemudian juga dibalut, ya, dibalut luka itu. Nah, dia menolong, ya, merawat, ya, dan mengobati. Ini kan tugas-tugas para medis yang tadi Om Sadra jelaskan di atas. Sebab itu tugas ini adalah tugas yang mulia. Jadi kalau ada yang anak-anak rambut ceria punya cita-cita sebagai dokter, para medis tadi, perawat, bidan, mantri, nah itu tugas yang mulia karena sifat dari tugasnya menolong orang lain, merawat orang lain. Yang darurat misalnya ditolong oleh mereka-mereka ini. Nah, jadi Tuhan itu memberkati semua kita seperti orang Samaria yang murah hati. Dia punya keledai, dia punya uang, ya, dia sehat. Nah, dia tidak gunakan semua itu dengan sia-sia. Karena dia memiliki hati yang bermurah hati. Dia gunakan semua berkat Tuhan yang diberikan Tuhan untuk menolong,
Mungkin cita-cita anak-anakku ada yang jadi dokter, perawat tadi, ya, bidan, atau mantri. Nah, itu sangat mulia. Dan mungkin ada tugas-tugas yang lain, cita-cita yang lain, yang mulia, yang tujuannya adalah menolong orang lain. Nah, itu panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita, untuk kita bisa menolong orang lain. Sebab itu kita harus menjaga, anak-anakku rambut ceria harus menjaga hatinya, sehingga punya hati yang murah hati. Nah, harus sering membaca firman Tuhan, harus mengerti tujuan dari hidupnya. Kalau Tuhan berkati, beri kelebihan, kepintaran, misalnya jadi guru, menolong orang lain, mengajar orang lain. Ada mungkin punya cita-cita jadi polisi, pengacara. Nah, jadikan itu untuk menolong orang lain, sehingga engkau akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua pasti mau diberkati Tuhan? Amin. Om Sandra mau. Semua mau? Amin. Semua mau. Jadi, sukalah menolong orang lain dengan talentamu, dengan kelebihanmu, dengan kepintaranmu. Seperti para medis tadi, dia harus sekolah, dia harus punya kemampuan. Nah, jadilah orang yang punya kemampuan untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati semuanya kita. Mari kita berdoa, akhiri acara kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus menjaga hidup kami, menjaga hati kami, sehingga kami bermurah hati. Karena Bapa di sorga adalah Bapa yang murah hati, sehingga kelebihan kami, kepintaran kami gunakan untuk menolong orang lain, berguna, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami kemampuan, beri kami kesanggupan, kekuatan, sehingga lewat semua itu kami kembalikan sebagai ucapan syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menolong orang lain. Terima kasih, kami diberkati Tuhan. Kami berbahagia, bersuka cita hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi rambut ceria yang akan datang. Dah.